Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Adik-adik sekalian, anak-anakku sekalian, alhamdulillah pada pagi hari ini tanggal 3 Desember 2024, alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Saya secara pribadi bangga, bahagia, senang bisa ketemu dengan adik-adik sekalian, anak-anakku sekalian. Ketemu dengan generasi yang nanti akan membawa estafet tugas-tugas yang saat ini kita sedang bawa. Para asatid sedang bawa, para pengurus yayasan sedang bawa, dan kami orang tua yang sedang bawa. Siapa yang akan membawa estafeta tugas ini? Ya antum sekalian, adik-adik sekalian, anak-anakku sekalian yang saat ini sedang duduk di bangku SMP dan yang ada di bangku SMA. Dan insya Allah kita akan membahas satu tema yang teramat sangat penting, yaitu tentang apa? Sudah tahu? Belum tahu bocorannya? Kita berbicara tentang jujur, kejujuran, keutamaan jujur. Untuk itu disimak baik-baik. Baik, anak-anak sekalian, ada yang bisa menyebutkan jujur itu apa? What is the meaning of jujur? Mahua asidku, apa sidik itu? Oke, yang pertama adalah jujur berarti berkata benar. Jujur berarti berkata benar. Tadi saya habis sholat subuh langsung belajar, langsung murojaah, langsung menghafal, dan itu sama persis dengan apa yang kita lakukan setelah sholat subuh. Berarti kita telah berkata, berbicara benar. Apalagi jujur? Jujur berarti konsisten, sesuai antara lisan dan perbuatan dengan apa yang ada dalam hati. Gimana adik-adik sekalian? Senang belajar di Ma'had Imam Syafi'i? Senang. Ketika kita berbicara senang,
berarti harus ada senang di lisan, senang di hati, juga senang di perbuatan badan. Senang di lisan apa? Ketika ditanya seneng nggak belajar di MIS, seneng, ya kan? Kalau kita ditanya seneng nggak belajar di MIS, buktinya apa? Dalam hati puas belajar di MIS. Kemudian juga kita buktikan di anggota badan kita. Apa itu? Kita betah. Kita belajar sungguh-sungguh. Kita menghormati manajemen, kita menghormati guru. Ini namanya jujur, konsisten antara apa yang kita ucapkan dengan apa yang ada dalam hati kita. Walaupun terkadang kejujuran juga perlu dipaksakan. Belum begitu seneng, tapi kita senengin, insya Allah nanti akan seneng juga. Karena dalam bahasa Jerman dikatakan witing tresno jalaran soko kulino. Ya, dipaksa saja dulu. Dipaksa dulu. Kita tadinya ada kurang jujur sih ya. Ketika ditanya orang tua gimana, siap belajar di MIS, siap. Senang belajar di MIS, senang. Dipaksakan, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa senang. Kemudian apalagi yang disebut jujur? Jujur juga berarti berkata sesuai dengan realita, termasuk sesuai dalam keinginan dan usaha. Kalau antum nih, anak-anak sekalian, adik-adik sekalian ditanya, cita-citanya pengen menjadi apa? Pengen menjadi tentara, contoh. Terus sudah ngapain saja? Ya belum ngapa-ngapain. Ini berarti belum jujur. Kalau kita jujur pengen jadi tentara, kita harus menyiapkan fisik kita, olahraga kita juga menyiapkan kedisiplinan kita. Sejak di ma'had, bahkan mungkin sejak kita ada di rumah, kita sudah disiplin. Kita juga sudah menyiapkan mental kita, siap jauh dari rumah, siap jauh dari orang tua, siap untuk mandiri, mau jadi tentara kan begitu. Ini sesuai antara cita-cita sesuai dengan keinginan dan usaha. Pengen jadi apa? Pengen jadi dokter. Apa usahanya? Belum apa-apa sih, cuman pengen aja. Itu namanya cuman pengen saja. Ada yang pengen ke IPB, khususnya SMA, pastinya ya. Pengen ke ITB, pengen ke ITS, pengen ke UGM, atau pengen ke UIN, Universitas Islam Madinah, dan pengen di perguruan tinggi bonafit, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Usaha kita apa? Harus sungguh-sungguh di dalam belajar. Sudah membiasakan diri untuk tertib, untuk disiplin, untuk hormat terhadap manajemen, taat terhadap manajemen. Kalau enggak, bahaya ya. Kalau kita punya keinginan tapi tidak ada usaha, nggak bahaya tak, kata orang Jawa Timur begitu. Baik, kemudian apa lagi yang disebut jujur? Jujur berarti tidak berbohong. Ini sudah masyhur ya, bahwa yang namanya jujur itu tidak berbohong. Belajarnya sudah beneran, benar, jujur. Kalau belum belajar, bilang belum belajar. Hari ini mau ada ulangan, para ustadz memberikan kesempatan belajar dulu open book sebelum ada ulangan close book. Maka untuk menguji kemampuan kita, hafalan kita harus jujur. Kalau memang sudah baca, bilang sudah baca. Kalau belum baca, harus bilang belum baca. Sehingga nanti para asatidz kita bisa mengambil sikap yang tepat untuk kita.
Juga demikian ketika kita merasa sakit, ditanya gimana rasanya, pusing Pak Ustaz. Pusingnya kenapa? Pusing karena kurang makan, pusing karena kurang tidur, pusing karena memang flu dan batuk serta pilek, atau pusing karena nggak mau ruwet. Nah, kan ini harus jujur. Nanti kalau pusingnya adalah ruwet pikiran, bilangnya pusing sakit kepala, dikasih obat, bukannya sembuh, tambah makin parah. Kenapa? Diagnosanya salah. Berarti jujur itu tidak berbohong. Apalagi jujur itu tidak curang dalam kompetisi, ya, dalam kompetisi, dalam ujian, dalam ulangan, dalam challenge dan yang lain sebagainya. Jangan curang. Kita ingin melihat bakat kita. Kita ini bakatnya apa sih? Kira-kira penjurusan yang tepat untuk kita apa? Sehingga kita nanti tahu orang tua kita akan mengarahkan kita kemana. Asatid kita tahu kita akan diikut sertakan dalam olimpiade apa. Maka dalam sebuah ulangan, ujian, dan yang lain semisalnya, ini kita harus jujur supaya apa? Supaya tepat guna. Ya, kita tepat tugas dan yang semisalnya. Apalagi yang namanya jujur. Jujur berarti mengakui kesalahan. Jangan lempar batu sembunyi tangan. Jangan playing victim. Kita menjadi pelaku, justru korbannya kita tuduhkan sebagai pelaku. Habis dianya duluan, habis dianya nakal, padahal kita yang nakal. Harus siap untuk menyampaikan kesalahan. Iya Pak, tadi saya yang salah. Ya. Tapi bukan berarti kemudian saya mau menjadi orang yang jujur, saya mau nakal, dan kalau ditanya saya akan selalu bilang saya yang nakal. Itu nggak boleh juga. Ya, kita harus pinter. Tapi kalau ternyata di suatu saat ternyata kita lalai, kemudian terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, maka kita harus berani berkata jujur, saya yang salah, buku anak yang hilang, terus kemudian anak ambil buku dia. Terkadang kan ada saja kejadian yang seperti itu, ya. Kita sembrono, buku kita hilang, tapi justru kita ngambil buku teman kita yang lain. Mudah-mudahan tidak pernah terjadi di Ma'had Imam Syafi'i. Amin. Ini berbicara what is the meaning of jujur. Apa itu jujur? Baik, iwabillah. Adik-adik sekalian, anak-anakku sekalian yang anak cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kejujuran di dalam Islam? Allah Subhanahu wa ta'ala menempatkan jujur ini di posisi yang sangat-sangat tinggi, yang sangat strategis, istimewa, utama, sampai mereka yang senantiasa berpegang teguh kepada kejujuran, Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan surga. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kalau menilai seseorang dan memberikan kisi-kisi kepada kita untuk menilai seseorang itu, jangan melihat puasanya, jangan melihat sholatnya, tapi lihat apa? Kejujurannya. Ya. Kalau manusia yang kelihatan begini saja sudah dibohongi, bagaimana keimanan dia terhadap yang gaib? Bagaimana rasa dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya, baik. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 119, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as shodiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kalian bersama orang-orang yang jujur, orang-orang yang senantiasa berkata benar, berbuat benar, membela kebenaran. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa kunu ma'as shodiqin. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wahai orang-orang yang beriman. Kita semuanya beriman ya. Pastinya insyaallah. Kemudian ittaqullah, kata Allah, bertakwalah kepada Allah. Dan salah satu bentuk di antara ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan satu perintah yang lebih rinci, lebih detail, wa kunu ma'as shodiqin. Jadilah kalian termasuk bagian dari orang-orang yang senantiasa jujur, orang-orang yang senantiasa berkata dan berbuat benar. Kita lihat bagaimana para ulama mengomentari ayat ini. Yang pertama kita akan lihat tafsir daripada Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullah. Beliau mentafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Kata beliau, bertakwalah kalian dengan mengikuti perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, dan jadilah kalian orang-orang yang jujur dalam niat, perkataan, dan perbuatan. Dalam diri kita sudah harus terdapat kejujuran dalam niat dan keinginan, kemudian dalam lisan kita, serta kita buktikan dalam amal perbuatan kita. Anak-anakku sekalian, didengerin gak nih? Didengerin ya. Tentu kita semuanya kan pengen jadi orang-orang sukses dunia dan akhirat. Ya, maka kejujuran kita ini, niat kita ini harus kita buktikan. Seberapa besar kita berbakti kepada kedua orang tua kita, kita taat kepada ayah bunda kita, kita nurut sama ayah bunda kita. Seberapa besar kita taat, kita nurut kepada para ustadz-ustadz kita. Hanya ini yang akan membawa kita kepada kesuksesan di dunia dan akhirat. Jika kita sudah punya keinginan untuk sukses, jika kita sudah punya niat untuk sukses, maka taat kepada kedua orang tua, taat kepada para asatidz kita, ini merupakan harga mati. Insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kesuksesan dunia maupun akhirat. Kata beliau Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi di dalam mengomentari ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah kalian bersama orang-orang yang jujur. Beliau mengatakan, bertakwalah kalian dengan mengikuti perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, dan jadilah kalian orang-orang yang jujur dalam niat, perkataan, dan perbuatan. Apa yang akan kita dapatkan? Kata beliau, dengan demikian kalian akan bersama orang-orang yang jujur di akhirat. Mau berkumpul dengan orang-orang jujur di akhirat, manusia-manusia jujur di akhirat. Siapa mereka? Kita lihat bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bersama sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bersama sahabat yang mulia Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, dan bersama seluruh para nabi,
orang-orang yang siddiq, orang-orang yang syahid, dan orang-orang yang solih. Ya, anak-anakku sekalian, ini menunjukkan betapa istimewanya jujur dan kejujuran. Di akhirat nanti kita akan dikumpulkan bersama orang-orang yang jujur. Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita rindukan, kita harapkan syafaatnya. Ya, kita bersolawat senantiasa kepada Rasulullah SAW agar kita mendapatkan syafaatnya, bisa berteman dengan beliau SAW di akhirat. Kalau kita jujur, selalu menjaga kejujuran, kita akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama Rasulullah SAW, bersama tokoh-tokoh besar yang sering kita baca kisahnya, yang ketika kita membaca kisahnya pun kita ingin sekali bertemu bersama dengan beliau-beliau ini. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, para nabi dan rasul. Tentunya ketika kita mendengar kisah tentang Nabiullah Musa alaihi salam, Nabiullah Adam alaihi salam, bapak moyang kita tentunya pengen ketemu siapa beliau, ya kan? Manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung dengan tangannya. Para malaikat termasuk iblis sekalipun Allah Subhanahu wa taala pernah memerintahkan sujud kepadanya. Bagaimana kisah Nabi Musa, ya, dengan tongkat saktinya, bahasa kitanya, di mana ketika tongkat itu dilempar berubah menjadi ular. Ketika tongkat itu disabetkan ke laut, laut terbelah. Kita tentunya juga pengen bertemu dengan Nabi Isa alaihi salam, dengan berbagai mukjizat yang dimiliki oleh beliau, dapat menyembuhkan orang yang buta, bahkan bisa menghidupkan orang yang sudah mati, sudah wafat. Ini tokoh-tokoh besar dan tokoh nyata, bukan fiktif seperti yang sering kita temui waktu kita masih kecil. Terus sekarang masih bocil juga Pak Ustadz. Ya, dulu lebih kecil lagi, ya. Ini bukan superhero biasa. Ini bukan sama Ultraman. Ini juga bukan Superman. Ini juga bukan Transformers. Tapi ini adalah tokoh-tokoh nyata yang akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita pengen ketemu dan berkumpul di akhirat bersama mereka. Untuk itu jadilah diri-diri yang jujur. Nah, memang kejujuran itu konon katanya pahit, tapi dia adalah obat. Ya, kejujuran itu pahit, tapi dia adalah obat yang akan menyehatkan diri kita. Baik, adik-adik sekalian, kalau tadi tafsir dari siapa? Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Sekarang kita akan coba membaca tafsir Syekh As-Sa'di rahimahullah. Dan mudah-mudahan antum-antum sekalian nanti bisa mendalami tafsir-tafsir ini ketika antum melanjutkan pendidikan tingkat yang lebih atas lagi. Ya, tadi kan ada yang mau ke UIN, tadi ada yang mau ke mana? Lipia, Ar-Royah, ataupun yang lain. Termasuk kita juga punya sekolah tinggi, kita punya beasiswa di Ma'had Huda Islami. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk meraih cita-cita kita.
Tadi kita sebutkan juga ada yang pengen ke IPB, ada yang pengen ke ITB, ada yang pengen ke UGM, ada yang pengen ke ITS, ada yang pengen ke UI, ya. Tapi bukan berarti kita stop belajar agama kita. Harus punya halakoh di sana. Nanti kalau antum ada yang ada di Surabaya, di ITS, buat halakoh ilmiah di sana. Di sana juga banyak ikhwah-ikhwah, para asatidz yang senantiasa membuka halakoh ilmiah diniyah. Yang di UGM sana, yang ada di UMM, di UNM, di UMM, ya, atau yang lain sebagainya. Nah, baik. Syekh As-Sa'di rahimahullah menafsirkan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Beliau rahimahullah mengatakan kejujuran dalam seluruh perkataan, perbuatan dan keadaan. Mereka adalah orang-orang yang perkataan, perbuatan dan keadaan mereka selalu jujur. Kejujuran yang terhindar dari sifat malas dan lesu, ya. Ini kata Syekh As-Sa'di, kejujuran yang jauh dari kata malas dan lesu. Gak pengen sukses kok kelentak kelentuk, ya? Pengen sukses males-malesan, pengen sukses sering melakukan pelanggaran peraturan ma'had. Ya, tentunya ini tidak termasuk orang-orang yang jujur pengen sukses. Pengen sukses, laki-laki masih ingat ayah, bunda di rumah. Yang diingat masakan bunda, ya kan? Yang diingat jalan-jalan bersama ayah. Enggak. You are pejuang. Antum semua ini adalah pejuang. Minimal adalah pejuang untuk diri antum, pejuang untuk masa depan antum. Harus bangkit. Ayah bunda akan meninggalkan kita dan kita akan hidup sendiri sebagai seorang laki-laki. Bukan hanya seorang laki-laki, bahkan kita sebagai kepala keluarga, kita juga sebagai pemimpin masyarakat di masa yang akan datang. Jangan cengeng. Kesuksesan bukan diperuntukkan kepada mereka yang cengeng, yang malas, yang lesu. Ya, tentunya bukan berarti kita kemudian tidak memedulikan kedua orang tua kita. Saatnya dapat jadwal telepon, call, ya kita buru-buru ke ustadz yang bertugas. Ustadz pengen ngobrol sama ayah, pengen ngobrol sama bunda. Ketika ayah dan bunda call, telepon, segera buru-buru di ijabah. Bukan berarti kita kemudian saya sudah tidak pedulikan mereka, saya sekarang sudah gede. Enggak, ya, mereka adalah bagian terbesar dari hidup kita. Baik, kata Syekh As-Sa'di, kejujuran yang terhindar dari sifat malas dan lesu, selamat dari maksud-maksud yang jelek, mengandung keikhlasan dan niat yang baik. Sesungguhnya kejujuran yang mengantarkan kepada kebajikan atau ketakwaan, dan kebajikan akan mengantarkan kepada surga. Siapa di sini yang pengen jadi presiden? Yang pengen jadi menteri? Yang pengen jadi direksi dari BUMN, yang pengen jadi wali kota, jadi bupati, jadi DPD, jadi DPR, Dewan Legislatif, dan Ana berharap semua antum punya cita-cita itu, ya. Harus seorang muslim, seorang mukmin, lulusan ma'had Imam Syafi'i, harus menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa. Harus menjadi imam, harus menjadi pemimpin yang bertakwa. Imam, pemimpin yang jujur. Kapan negeri kita ini maju kalau yang mimpin bukan seperti antum-antum sekalian yang dari kecil sudah bertekad untuk senantiasa berkata dan berbuat secara jujur. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kan kita senantiasa sudah minta,
lil muttaqina imama. Kita pengen menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau masyarakatnya sudah seperti antum yang senantiasa ingin mengangkat dan menempatkan kejujuran di atas segalanya, insya Allah masyarakatnya pun akan demikian, dan jadilah masyarakat yang kita idam-idamkan terwujud. Ya, baik. Selanjutnya ayat yang sering kita dengar dalam khutbah hajah yang tadi juga kita sebutkan dalam muqaddimah. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qaulan sadida. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Benar berarti sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, memang benar-benar sesuai dengan kebenaran. Benar berarti sesuai dengan kenyataan. Benar berarti sebuah kejujuran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Apa yang akan kita dapat? Kata Allah, yuslih lakum a'malakum. Kalau kita sudah senantiasa berkata benar, menjaga kejujuran, maka segala pola tingkah kita, budi pekerti kita, perbuatan kita, aktivitas kita, insya Allah yuslih, solih, membawa maslahat, membawa kebaikan, karena kita landasi atas kejujuran. Amal kita menjadi baik, perbuatan kita menjadi baik, apa yang kita putuskan menjadi baik, apa yang menjadi kebijakan yang kita putuskan baik, ya. Dan wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah Subhanahu wa taala pun akan memberikan ampunan kepada kita. Kalau dari awal sudah jujur, kita sudah hati-hati menjaga jangan sampai salah. Kalaupun sebagai manusia kita salah, insya Allah Allah akan memberikan ampunan. Kenapa? Ketika kita salah bukan atas dasar sembrono, bukan atas dasar apa? Kesengajaan, tapi kealpaan sebagai manusia. Ya, ini karena kita memang tidak akan mungkin bisa terlepas dari salah dan dosa, tapi bukan salah dan dosa yang kita sengaja. Salah dan dosa yang kita sudah hati-hati, tapi karena jalannya memang licin, akhirnya ya jatuh juga. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan ampuni insya Allah kalau kita sudah berjalan dan berkata penuh dengan kejujuran. Wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar. Masih fokus nggak nih? Masih ya? Kalau memang fokus, coba dipegang keningnya, kening, megang kening. Masih ya, berarti fokus. Baik. Mau ada es breaking? Cukup ya. Kita tadi terlambat soalnya. Baik, tadi sudah hadis. Sekarang kita akan membahas hadis tentang kejujuran. Ini masyhur, ini ma'ruf sekali. Yaitu ketika Rasulullah SAW bersabda, alaikum bisidqi. Ada yang bisa menyebutkan sampai selesai? Lanjut. Fayataharrab. Wa ma yazalur rajulu
wa yataharras sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan. Masya Allah, Masya Allah. Setidaknya bisa sambung hadis ya, Masya Allah. Inilah gambaran daripada siswa-siswa kita, remaja-remaja kita di Ma'had Imam Syafi'i. Ini baru sebagian ya. Baik. Rasulullah SAW bersabda, alaikum bisidqi, wajib atas kalian untuk senantiasa jujur. Ya, perkataannya, ya, perbuatannya. Fa inna sidqa, karena sesungguhnya kejujuran yahdi ilal bir. Kejujuran itu akan membawa kita kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannati, dan kebaikan akan menghantarkan kita kepada surga. Tadi sudah kita katakan di dalam tafsiran Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, kita bukan hanya masuk surga, tapi berkumpul dengan para orang-orang yang senantiasa jujur. Nabi Muhammad, Abu Bakar, Umar, para nabi, ya, dan juga orang-orang yang siddiq yang lainnya. Wa ma yazalur rajulu yasduku. Terkadang atau ada orang yang dia senantiasa berkata jujur, wa yataharras sidqa, dan dia berpegang teguh dengan kejujuran, hatta yuktaba indallahi siddiqan, sampai dia mendapatkan label, mendapatkan gelar sebagai orang yang siddiq, sebagai orang yang jujur. Kalau kita sudah senantiasa berkata jujur, berbuat jujur, kemudian kita senantiasa berpegang teguh dan berjalan di atas kejujuran, maka bukan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang ada di sekitar kita pun kita sudah melabelinya dengan orang yang jujur. Tapi kemudian Rasulullah SAW juga mengingatkan kita, wa iyyakum wal kadziba, hati-hati terhadap dusta, terhadap hoax, ya, hoax maksud kita, kedustaan. Fainal kadziba, karena sesungguhnya kedustaan, kebohongan, yahdi ilal fujuri, akan menghantarkan kepada perbuatan keji. Biasanya bohong atau memang kebohongan memang dilakukan oleh orang-orang yang sudah berniat buruk, begitu ya. Kalau ada orang bohong kepada kita, berarti dia punya maksud buruk kepada kita. Fa innal kadziba yahdi ilal fujuri wa innal fujura, dan perbuatan keji yahdi ilan nari, akan menghantarkan kepada neraka. Wa ma yazalur rajulu yakdzibu wa yataharral kadziba hatta yuktaba indallahi kadzaban, ya. Dan dia akan terus berusaha untuk selalu berdusta sehingga ia dicatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang yang paling dusta. Biasanya kalau kita bohong harus kita tutupi dengan apa? Dengan kebohongan yang lain. Nah, tadi dari mana? Nggak izin keluar. Padahal entah kemana bilangnya apa. Emang ngapain di sana? Bohong lagi. Ketemu siapa? Bohong lagi. Hubungannya apa dengan siapa tadi? Bohong lagi. Oke, kita merasa bebas, ya, kita dimaklumi oleh ustadz kita, tapi kita sendiri disiksa oleh apa itu namanya, otak kita, mental kita, psikologi kita, karena kita merasa senantiasa bersalah. Bener nggak? Kita kalau habis bohong merasa
kecuali kita memang sudah mati rasa, ya, sudah mati rasa itu memang, ya. Dan jangan sampai kita hatta yuktaba indallahi kadzaban, jangan sampai kita dicap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pendusta. Naudzubillah min dzalik. Ya, naudzubillah min dzalik. Baik, ini hadis tadi ana sempat singgung tentang perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau pernah mengatakan sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam Hilyatul Auliya, kata beliau Umar bin Khattab, la tanzuru ila siyami ahadin wala sholatihi, jangan kalian melihat puasa seseorang dan sholatnya, walakin unzuru ila man idza hadatsa sodako, namun perhatikan kejujurannya ketika dia berbicara. Kalau antum nyari teman, baik itu teman pesantren, teman sekolah, teman kuliah, bahkan nanti setelah kuliah selesai antum akan berbisnis, antum akan melakukan kemitraan, konsorsium antar perusahaan yang antum miliki, di dalam berpolitik dan yang lain sebagainya, maka lihat kejujurannya, bukan sholat dan puasanya. Sholat dan puasa untuk dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi kejujuran dan kebohongannya akan berisiko pada diri kita. Punya relasi kerja, dia tukang bohong, ya. Kalau kita di pihak dia, kita ikut dirugikan. Kenapa? Pihak lain yang sudah bekerja sama dengan kita bisa membawa kita kepada meja hijau, ke pengadilan, atau bisa menuntut kita, memutus kemitraan dengan kita. Kalau kita dari pihak lain daripada dia yang bekerja sama dan kita tahu dia tukang bohong, maka kita bisa menjadi korban atas kebohongannya. Maka nanti hati-hati ketika sudah besar atau saat ini, cari teman-teman yang jujur, bukan tukang bohong. Nanti kita pun akan dibohongi. Kalau kita sudah diajak berbohong, kita kolaborasi sekalipun sama dia, suatu saat pasti kita akan menjadi korban. Jangan lihat sholat seseorang, jangan lihat puasa seseorang, lihatlah kejujurannya. Karena sholat dan puasa untuk dia, ya, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sementara kebohongan dan kejujuran akan memberikan dampak dan resiko kepada kita. Ya, baik. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa yang akan kita dapatkan ketika kita jujur? Ada yang bisa nyebutin? Ini soalnya nemteknya jauh-jauh, saya nggak bisa baca. Ini siapa? Nggak kelihatan. Ada yang bisa nyebutin dampak positif dari kejujuran mas-masnya? Ini semuanya mas-mas, ya. Ya. Saya apalnya cuma Zaid, ya. Gimana itu? Apa dampak positif kejujuran? Ya, yang pertama kita sebutkan, ya. Nanti biar Zaid viral di sini, saya sebutkan namanya. Yang pertama yang akan kita dapatkan apa? Ketika kita berbuat jujur, mendapatkan ketenangan. Ya, mendapatkan ketenangan. Tadi udah pada jawab dan benar. Kalau jujur itu walaupun salah, terus kemudian kita ngaku salah, dimaklumi tidak dimaklumi, kita sudah tenang, lega, tidak ada tartak ketahuan gimana.
Ya kan? Nggak ada kata itu. Kalau ini ya saya salah dan saya akui kesalahan. Nggak ada kata-kata ntar kalau ketahuan gimana. Enggak. Bahkan banyak yang salut karena kejujuran, walaupun kita salah kemudian kita dimaklumi. Dalam pengadilan juga demikian. Ketika kita jujur maka ada yang namanya satu hal yang meringankan. Kenapa? Kerjasama, kooperatif begitu. Ya. Dan ini sudah banyak ayat dan hadisnya, seperti Rasulullah SAW bersabda, dak mayuri buka atau dak mayari buka ilama layuri buka fa inna sidqa tumakninatun wa innal kadziba ribatun. Tinggalkanlah yang meragukanmu dan beralihlah pada apa yang tidak meragukanmu, yaitu apa? Kejujuran. Sesungguhnya kejujuran lebih menenangkan jiwa, sedangkan dusta atau menipu akan menggelisahkan jiwa. Di hadapan orang yang kita dusta kepadanya, kita sudah merasa bersalah. Setelah kita berpisah, kita akan tetap bersalah. Pengadilan akhirat juga menanti kita. Belum lagi pengadilan dunia yang harus kita hadapi. Di dalam lafaz lain disebutkan fa innal khaira tuma'ninatun wa innasyarra ribatun. Kebaikan mendatangkan ketenangan, sedangkan kejelekan selalu mendatangkan kegelisahan. Baik, itu yang pertama, mendapatkan ketenangan. Yang kedua apa? Mendapatkan berkah. Hadisnya secara khusus disebutkan ini tentang masalah jual beli, tetapi ya ini memiliki mafhum musawi. Kita bisa pahami dengan hal yang semisal. Apa itu? Setiap kejujuran akan membawa keberkahan, walaupun mungkin nilainya nggak besar. Contoh saja lebih sederhananya ya tadi jual beli, karena dia bilang ini sudah 5 kali jatuh, ya sudah pernah ganti LCD, sudah pernah ganti baterai. Antum berani berapa? 500.000. Walaupun kecil, insya Allah lebih berkah. Besok kita bisa beli iPhone dari 500 kejujuran tadi. Atau kita ini masih mulus, ya kan? Belum pernah jatuh sama sekali, baterai masih ori, LCD masih ori. Nah, contohnya, antum berani berapa? 2 juta. Tapi belum tentu bisa kebeli iPhone selanjutnya. Nah ini berbicara masalah keberkahan. Belum lagi keberkahan agama dan akhirat. Sebagai contoh, kalau apa yang kita dapatkan berkah, maka apa yang kita makan, apa yang kita manfaatkan, ini akan membawa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau jadi anak soleh, kalau jadi amal jariah, kalau menjadi ilmu yang bermanfaat. Ini biar antum ingat saja, saya berbicara masalah anak. Ini nanti kan pada gede, pada SMA, apalagi sebagian sudah kelas 3. Saya dulu nikah semester 2 Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hidayah. Istri juga kelas 2. Berarti itu 2 tahun dari semester 3. Semester 3. Tahun kedua maksudnya. Ini berarti 2 tahun setelah lulus SMA. Walaupun tetap S1 kita selesaikan, S2 kita selesaikan. Bukan berarti penghalang untuk tetap belajar, karena konsep kita adalah sebagai seorang muslim long life education atau lifelong education. Konon katanya Pak, tolabul ilmi minal mahdi ilal
lahdi. Sampai kita mau wafat saja pun harus ditalkin dengan ucapan la ilaha illallah. Ya, ini adik-adikku sekalian, kejujuran akan membawa keberkahan. Ilmu kita juga begitu. Nilainya mungkin nggak sampai 10-10, tapi cukup 9, 8, dan 9. Tapi karena diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu mudah ikut kemudian SN, PTN, ataupun ujian mandiri, dan kemudian diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tua kita juga dimudahkan rezekinya, dan kita bisa membayar uang pangkalnya, uang bulanannya, SPP-nya, dan yang lain sebagainya. Walaupun 10 nggak berkah, bahaya ya. Bahaya. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala itu memiliki 1 miliar cara untuk membuat orang gagal dan 1 miliar cara membuat orang sukses, ya kan? Tapi ketika Allah memberikan keberkahan, sudah pasti akan membawa kesuksesan baik dunia maupun akhirat. Yang ketiga apa? Yang pasti sebagai seorang muslim, seorang mukmin yang beriman kepada yang gaib dan beriman kepada hari akhirat, mendapatkan pahala ajr dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana nilainya di atas segala-galanya, di atas kepentingan kita di dunia ini atau berkah kita di dunia ini, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi wa kunu ma'as shodiqin, akan dikumpulkan dengan orang-orang yang jujur. Yang keempat, jaminan masuk surga. Kalau ayatnya surat Al-Maidah ayat 119, yaitu qala Allah hadza yaumu yanfa'u shadiqina sidquhum lahum jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an dzalikal fawzul azim. Ini adalah ini adalah suatu hari yang bermanfaat bagi orang-orang yang jujur. Berkah kejujuran mereka, bagi mereka surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka ridho terhadap Allah. Itulah keberuntungan yang besar. Dan yang terakhir, manfaat jujur, yaitu aman dari sifat atau aman dari kemunafikan. Kita tahu munafik tempatnya fit darkil asfali minan nar. Dia tuh ditempatkan yang paling bawah dari neraka, kerak neraka. Karena zahirnya beriman tetapi batinnya tidak pernah beriman. Ya, lisannya mengucapkan keimanan tapi hatinya tidak pernah beriman. Dan ketika kita jujur, maka kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat munafik. Ada berapa ayatul munafik? Ada yang mengatakan 5, ada yang mengatakan 4, ada yang mengatakan 3, dan semuanya kita benarkan berdasarkan nas-nas yang sahih. Tapi di dalam sebuah hadis seringnya diucapkan arbaun man kunna fihi kana munafiqun. Di dalam hadis yang lain disebutkan min alamatil munafiki salah satu. Kita ambil yang pendek saja, yaitu idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Dan stressing point kita yaitu ketika berbicara berdusta. Ketika kita sudah jujur, maka kita selamat dari kemunafikan.
Ya, senantiasa berlaku jujur. Wa kunu ma'as shodiqin. Baik, adik-adikku sekalian, anak-anakku sekalian yang anak cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Tampaknya waktu berlalu begitu cepat. Hampir 1 jam tidak terasa. Memang tadi sedikit lambat ya. Memang kurang banyak, mau diapain lagi. Baik, secara flash sebagiannya juga sudah anak skip. Anak akan sedikit bacakan bagaimana manfaat jujur dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, meningkatkan percaya diri. Tadi udah jujur, apa yang harus saya khawatirkan? Percaya diri, pede. Salah ataupun kalah, kita tetap mendapatkan apresiasi atas kejujuran kita. Kalau sekarang di Liga Korea itu mengeluarkan apa yang disebut dengan green card, kartu hijau. Salah satunya pemain voli kita di Indonesia yang ikut bagian dari satu tim voli di Korea itu mendapatkan green card, kartu kejujuran. Kalah ataupun salahnya kita, kalau sudah jujur, tenang kita. Ya, istilahnya kalah dengan gentle. Bukan menang karena curang. Menang karena curang, kita akan tetap dihantui oleh perasaan bersalah. Belum lagi kalau kita naik level karena curang, ketemu dengan lawan yang jauh di atas kita, babak belur kita. Nggak jadi bebek penyet saja sudah untung, babak belur kita dibuatnya. Kemudian yang kedua, dapat dipercaya. Karena kejujurannya ketika ada sebuah pilihan ketua kelas, ketua OSIS, ketua BEM ya, atau OSMA, ini akan mendapatkan tempat karena dipercaya. Memiliki banyak teman, orang merasa aman ya, merasa secure dengan kita, bukan sebaliknya insecure. Takut kalau temenan sama dia, ntar kita dibohong. Yang keempat, meningkatkan prestasi. Kenapa? Kita tahu level kita, jadi kita bisa mengejar kekurangan kita. Dapat 10-nya beneran, dapat 8-nya beneran, dapat 9-nya beneran, dapat 7-nya beneran. Kemudian kita evaluasi, berarti saya kurangnya di sini. Bukan kong kali kong, ntar antum simak anak ya, bilang anak selesai juz 29, kong kali kong ya. Nanti akhirnya kita merasa sudah aman, dapat nilai sekian, padahal itu bukan prestasi kita, bukan ukuran kita, hasil curang. Mendorong komunikasi yang terbuka. Kita kalau sudah biasa jujur, kita akan senantiasa berkata jujur. Komunikasi kita juga terbuka. Yang keenam, mengajarkan tanggung jawab. Yang ketujuh, menciptakan lingkungan belajar yang positif, karena semuanya tidak ada yang berlaku curang, semuanya ketahuan. Yang ranking 1 karena memang prestasinya, yang ranking 30 juga karena memang latar belakangnya, bisa saling mengejar. Yang ke-8, meningkatkan kemampuan akademik. Tadi mirip dengan meningkatkan prestasi ya. Kemudian mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan di dunia nyata. Kenapa? Dia tahu speknya, spesifikasi anak ini segini, spek anak ini segini, kemampuan anak segini. Jadi anak harus menyesuaikan kompetitor anak ya.
Kalau level anak adalah tingkat kecamatan, anak akan berkompetisi di tingkat kecamatan. Kalau level anak adalah tingkat kabupaten, anak akan berkompetisi di tingkat kabupaten. Bukan cari gara-gara saat ada pemilihan peserta olimpiade kita curang, dapat matematika yang bagus, kemudian kita langsung naik ke level nasional, dibantai kita di sana 100-0. Kelenger ya, bahaya ini maksudnya ya, menghadapi tantangan di dunia nyata. Baik, sudah diingatkan panitia. Demikian kita cukupkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman kepada kita, memberikan hidayahnya, taufiknya kepada kita untuk menjadi orang-orang yang senantiasa berpegang teguh kepada jujur dan kejujuran, serta mendapatkan keberkahan dari kejujuran kita. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.